اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما بعد، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih beri nikmat oleh Allah sehingga kita masih melaksanakan kewajiban salat maghrib dan kita menunggu kewajiban salat isya. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini saya tidak akan menyampaikan tafsir Quran sehari semalam, tetapi saya akan membacakan satu kitab tentang profil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini adalah bulan Rabiul Awal. Dan bulan Rabiul Awal bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan para ulama kita pada bulan Rabiul Awal mereka membahas tentang biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita tiru dan kita teladani sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pada malam ini tadi kita bacakan surat Al-Ahzab ayat 21. Allah mengatakan, laqad sungguh-sungguh kana adalah lakum bagi kalian fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah, iswatun hasanah, ada tauladan yang baik. Ini mayoritas ulama qiraat membaca iswatun. Yang membaca uswatun cuma qiraah Asim saja, yaitu qiraah yang kita baca itu. Lainnya semuanya iswatun. Tapi artinya sama. Iswatun hasanah, teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang berharap atau beriman kepada Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menjadi tauladan bagi kita. Kita siapa? Kita orang-orang yang iman kepada Allah. Kita yang banyak zikir kepada Allah. Kapan kita termasuk orang yang banyak zikir? Para ulama mengatakan kalau menjaga 3 wirid maka sudah termasuk banyak zikir. Apa itu 3 wirid? Wirid pagi dibaca selalu, wirid sore dibaca selalu, wirid sebelum tidur dibaca selalu. Maka sudah termasuk orang-orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita salat sunnah sebelum maghrib, menunggu qomat, ini kesempatan kita untuk baca wirid sore. Atau setelah maghrib. Tapi setelah maghrib kan ada pengajian begini. Maka paling bagus ya wirid sore dibaca setelah sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu. Kemudian nanti sebelum tidur, jangan lupa baca wirid juga. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 34, dan seterusnya wirid-wirid yang lain. Nah, yang akan saya bacakan di sini adalah satu kitab yang sudah saya tulis tahun 2021. Kemudian sekarang kita baca pada tahun 2023. Kitabnya berjudul Al-Arba'un Asy-Syama'iliyah, 40 hadis tentang biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ini sudah ditulis tahun 2021, tapi kemudian ini dicetak ulang pada tahun 2023 dengan sedikit penambahan dan sedikit perubahan. Dari nomor 1 sampai nomor 15 sudah saya bacakan di masjid yang lain. Maka sekarang kita lanjutkan pada nomor 16-nya. Faqala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja macam-macam duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beraneka ragam. Tetapi kita hanya menampilkan di sini setiap babnya satu hadis. Karena memang tujuannya untuk meringkas. Kitab Syama'il ini isinya sekitar 400 hadis.
kemudian saya ringkas menjadi 40 hadis. Jadi cuma 1/10-nya saja. Maka setiap bab dikasih 1 hadis saja. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid, Nabi kalau duduk di dalam masjid, ihtaba biyadayhi, beliau duduk secara ihtiba. Ihtiba itu bagaimana? Kedua betisnya ditegakkan, kemudian tangannya ini menutup kedua betis tadi. Nah, itu namanya ihtiba. Jadi duduk ihtiba di masjid gimana? Boleh. Pas kajian seperti ini duduk ihtiba bagaimana? Boleh. Tapi memang ini masalah adab. Kalau di Indonesia seperti itu kurang beradab dianggapnya, maka lebih baik tidak kita melakukannya di majelis seperti ini. Majelis seperti ini kan rata-rata duduknya bersila seperti bapak-bapak gini kan. Nah, maka ini yang dianggap lebih beradab untuk orang Indonesia. Tidak apa-apa. Tapi kalau secara hukum sebenarnya boleh. Kita pas kajian kemudian sambil apa? Mendengarkan kajian sambil begini boleh. Ini. Bahkan saya ngajar sambil begini juga boleh, Pak. Memang panjenengan kok dong guyu malah gitu. Bolehnya boleh. Itulah duduk ihtiba ya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada larangan memang duduk ihtiba pada saat mendengarkan khutbah Jumat. Tapi maksudnya para ulama, menurut para ulama maksudnya adalah jangan sampai duduk yang menyebabkan ngantuk. Karena duduk ihtiba ini sangat santai, sehingga orang mudah ngantuk. Nah, maka kalau kajian duduk ihtiba ngantuk, ya jangan duduk ihtiba. Demikian juga kalau lendetan ngantuk, jangan lendetan. Alhamdulillah sudah ada snack bisa dibagikan. Itu obat ngantuk. Kalau snacknya belum mencukupi dari ngantuk, silahkan usul kepada takmir untuk disiapkan kopi ya, sebagaimana masjid sebelah sana. Baik, nomor 17. Babu sifati akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Ka'b bin Malik an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Adalah kebiasaan Nabi itu mengulum jarinya sebanyak 3 kali. Mengulum jari sebanyak 3 kali. Karena jarinya 3, Pak. Nah, maka dikulum 1, 2, 3. Mengulum maksudnya memakan sisa-sisa makanan yang masih nempel di tangan. Maka kalau kita makan nasi pakai 3 jari, nah masih ada nasi yang nempel kan? Atau mungkin ada kuahnya yang nempel, nah itu dikulum. Qala Abu Isa wa rawa ghairu Muhammad bin Bashar hadzal hadits qala yal'aqu asabi'ahu thalath. Riwayat lain mengatakan mengulum jarinya yang 3. Jadi ada 2 riwayat. Mengulum jari 3 kali atau mengulum jari yang jumlahnya 3. Tapi sebenarnya sama saja. Mengulum jari yang jumlahnya 3 kali karena masing-masing jari dikulum 1 kali. Ini tujuannya apa? Untuk membersihkan berkah-berkah makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, kita tidak tahu, kalian tidak tahu di mana berkah makanan. Makanya kalau ada makanan yang jatuh disuruh untuk mengambil. Kenapa? Barangkali berkah di situ. Kemudian setelah kita makan selesai tidak langsung dicuci tangan, tapi dikulum dulu. Kenapa? Karena berkahnya bisa jadi di situ. Jadi berkah itu datangnya dari Allah dan kita tidak mengetahui di mana berkah itu, sehingga kita disuruh untuk tidak mubazir terhadap makanan. Termasuk minuman gini, ini hendaklah dihabiskan. Kalau minuman tidak habis, maka bagaimana caranya supaya tidak mubazir? Diberikan kepada orang lain atau disiramkan kepada tanaman supaya tidak mubazir. Berikutnya 18 babu sifati khubzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat roti Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah annaha qalat ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'iri yawmaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah keluarga Nabi Muhammad SAW kenyang dari roti gandum selama 2 hari berturut-turut sampai wafatnya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa sangat sederhananya kehidupan Rasul SAW. Kenyang 2 hari berturut-turut nggak pernah, Pak. Maksudnya kenyang dari roti ya. Nah, terus yang ada apa? Yang ada adalah kurma. Sehingga seringkali atau kadang-kadang Rasulullah bersama para istrinya tidak masak sampai 2 bulan lamanya. Roti kan perlu dimasak nih. Nah, ini nggak masak sampai 2 bulan.
Terus Aisyah ditanya, kalau nggak masak apa yang dimakan? Cukup air putih sama kurma. Nah, maka tidak makan 2 hari berturut-turut kurma, roti, ini bukan berarti nggak makan sama sekali. Tapi pas tidak makan roti itu kemudian makan kurma. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali beliau bukan orang yang berfoya-foya dalam kehidupan dunia ini. Makanya sangat sederhana. Apa yang ada itulah yang dimakan. Beliau tidak pernah mencela, wah makanan kayak gini kurang cong. Tidak pernah begitu. Apa yang ada dimakan. Kalau tidak suka sudah ditinggalkan, tidak usah mengatakan kurang cong atau kurang mantap atau kurang, nggak usah begitu, karena itu namanya apa? Mencela makanan. Kemudian ketahuilah yang dimaksud syair ini gandum biasa. Kalau gandum yang istimewa itu namanya al-bur atau al-hintah. Lah di sini yang dibicarakan oleh Aisyah itu gandum biasa, itu pun Nabi tidak 2 hari berturut-turut. Apalagi gandum bur atau hintah, malah mungkin jarang atau tidak pernah. Tidak pernah Nabi makan dari gandum yang mewah, yang bur atau hintah. Nah, orang-orang sekarang katanya itu sudah tidak pakai syair lagi untuk buat roti, tapi memakai bur atau hintah. Jadi syair itu gandum yang dimakan oleh orang-orang dulu. Seperti kalau di Indonesia dulu mungkin makannya bukan nasi tapi gaplek misalnya. Nah, sekarang kan sudah kita tidak memakannya. Itu adalah makanan orang-orang dulu. Demikian dijelaskan oleh guru kami dari Mesir, Syekh Subki Hafidhahullah. Bab 19, bab sifati idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang lauk Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idam al-khal. Beliau bersabda sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Qala Abdullah ibn Abdurrahman fi hadithi ni'mal idam au qala ni'mal udm al-khallu. Jadi ada yang mengatakan idam, ada yang mengatakan udem, tapi maksudnya sama, yaitu lauk. Ini ceritanya ada kasusnya, Pak. Kenapa Rasulullah memuji cuka ini? Rasulullah bertanya, apa ini makanannya? Maka istri-istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, makanannya gandum, roti, tapi tidak ada lauknya. Lauknya apa kalau kok tidak ada? Lauknya cuma cuka. Maka Rasulullah mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka. Jadi bukan berarti betul-betul lauk yang terbaik itu cuka. Berarti cuka itu lebih utama daripada daging. Bukan begitu. Itu salah paham. Dibandingkan antara daging dengan cuka, jelas lebih utama daging. Lebih banyak manfaatnya daging. Tetapi maksud Nabi adalah apa yang ada itulah yang terbaik. Sehingga kalau kita tanya istri kita, lauknya apa ini? Adanya karak. Nah, kita mengatakan ni'mal idam karak. Kalau besok tanya lagi, apa yang ada ini? Oh, tahu. Nah, ni'mal idam tahu. Jadi apapun yang ada itu ni'mal idam. Itu sebaik-baik lauk. Maka dari hadis ini kita ambil pelajaran, Rasulullah pernah atau sering memuji makanan. Tetapi mencela makanan tidak pernah. Cuka biasanya orang Arab membuatnya dari kurma, Pak. Jadi kurma dibuat cuka. Nah, cuka kurma atau cuka anggur dan sejenisnya itu bisa digunakan untuk lauk. Ini rotinya, kemudian cukanya ditaruh di atasnya. Maka ada rasanya. Nah, lauk itu maksudnya sesuatu yang membuat rasa. Maka karena cuka ini ada rasanya, yaitu kecut atau manis, maka ini bisa dikatakan sebagai lauk. Maka prakteknya untuk kita, karena kita kalau makan itu tidak pakai cuka, maka ya mungkin prakteknya pakai kecap itu. Lauknya apa ini? Kecap. Ni'mal idam kecap. Nih, Masya Allah. Jadi kecap saja sudah idam, Pak. Kecap itu sudah lauk. Kenapa? Karena lauk itu definisinya sesuatu yang membuat ada rasa. Itu lauk. Nggak ada kecap, adanya garam. Ni'mal idam garam. Itu sudah apa? Sudah lauk garam itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada rasanya. Nah, coba kita praktekkan nih. Malam ini boleh, kapan-kapan boleh. Pokoknya kalau adanya lauknya garam ya sudah, nggak usah cari, nggak usah goreng, nggak usah apa-apalah. Bismillah garam. Mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan kita yang sangat sederhana dalam kehidupan beliau. Bab yang ke-20, bab sifati wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ta'am. Bab sifat wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau makanan. Apa maksudnya wudhu mau makan ini? Nah, perhatikan jangan salah paham. Ani bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala. Nabi keluar dari kamar kecil.
Faqurriba ilaihi ta'am, lalu dihidangkan kepada beliau makanan. Faqalu, mereka mengatakan, ala na'tika biwudu, apakah kita perlu siapkan air wudu? Qala, beliau mengatakan, innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Saya hanya disuruh wudu kalau mau berdiri salat. Adapun kalau untuk makan tidak perlu wudu. Nah, jadi maksudnya gini, ada dalam satu hadis yang lain disunnahkan berwudu sebelum makan dan disunnahkan berwudu setelah makan. Apa maksud hadis itu? Maksud hadis itu berwudu adalah mencuci tangan. Jadi kata-kata wudu itu tidak harus artinya wudu untuk sholat. Karena wudu itu artinya kebersihan. Makanya cuci tangan sebelum makan disebut wudu dalam bahasa Arab. Karena tujuannya kebersihan. Cuci tangan setelah makan disebut wudu. Karena artinya kebersihan. Nah, sehingga ini mungkin ada para sahabat yang salah paham. Dikira Nabi itu menyuruh wudu untuk sebelum makan. Sehingga sebelum makan beliau ditanya, ya Rasulullah, perlu ada air untuk wudu tidak? Maka beliau menjawab, memang saya mau sholat. Kalau mau sholat memang wudu. Tapi karena cuma makan, maka tidak perlu berwudu. Nah, apakah dalam kasus ini Nabi SAW cuci tangan atau tidak? Zahirnya beliau tidak cuci tangan. Kenapa? Karena sudah habis keluar dari kamar kecil. Berarti sudah bersih tangannya. Sudah menyelesaikan hajat, sudah cuci tangan pada saat di kamar kecil, nah, sehingga setelah keluar kemudian beliau makan, tidak perlu mencuci tangan kembali. Karena itulah Imam Malik mengatakan, cuci tangan sebelum makan adalah bid'ah. Maksudnya, kalau tangannya masih bersih. Tangan masih bersih, kemudian mau makan, cuci tangan, bid'ah, seperti itu. Misalnya ini tadi kan kita sudah wudu sebelum maghrib tadi kan, berarti tangan kita sudah bersih kan. Nah, sekarang ada tahu, ini mau makan langsung saja bismillah, nggak usah keluar cuci tangan. Karena kalau kita keluar dulu cuci tangan, ketemu Imam Malik dikatakan bid'ah. Bid'ah kenapa? Karena Rasulullah tidak begitu cara makannya. Oh, sudah bersih langsung makan. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikhidmati oleh sahabat-sahabat beliau, sehingga beliau ketika keluar dari kamar kecil dihidangkan makanan. Kemudian beliau ditawari, apakah perlu air wudhu terlebih dahulu ya Rasulullah? Nah, ditawari oleh para sahabat-sahabat beliau. Demikianlah sikap kita kepada para orang-orang tua kita dan para kiai-kiai kita. Kita lanjutkan. Bab 21, bab qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab sabda Nabi qabla ta'am, apa yang dibaca sebelum makan, wa ba'da ma yafrughu minhu, juga yang dibaca setelah makan. An Abi Ayyub al-Ansari qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kami bersama Nabi. Faqarraba ta'aman, beliau menyiapkan satu makanan. Falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalna. Saya tidak melihat makanan yang lebih besar berkahnya daripada makanan tersebut awal kita makan. Wala aqalla barakatan fi akhirih, tetapi akhirnya paling sedikit berkahnya. Jadi pas awal makan berkahnya banyak. Pas akhir makan berkahnya sedikit. Fakulna, maka kami merasa heran, kami bertanya, ya Rasulullah, kaifa hadza? Ya Rasulullah, kenapa ini? Kok sekarang berkahnya sedikit? Qala, Nabi mengatakan, inna dzakarna smallahi hina akalna. Karena kita tadi sudah bismillah sebelum makan. Tsumma qa'ada man akala wa lam yusammillah ta'ala. Lalu ada orang yang gabung ikut makan tapi dia tidak baca bismillah. Fa'akala ma'ahu syaitan, sehingga setan menyertai orang tersebut. Jadi ini makan jamaah. Pas dihidangkan oleh Nabi, para sahabat makan itu merasa makanannya berkah. Dimakan itu enggak habis-habis, Pak. Loh, kok orang entek-entek gitu. Nah, seperti keluar terus, metok. Maka mereka merasa, wah ini berkahnya dahsyat. Tapi pas di akhir tiba-tiba kok langsung hilang, lenyap, cepat hilang. Maka mereka tanya kepada Nabi SAW, kenapa ini perubahannya sangat cepat sekali? Tadi terlihat berkah, akhirnya kurang berkah. Maka Rasulullah jelaskan, awal kita makan, itu semua kita baca bismillah. Enggak ada yang lupa baca bismillah. Tapi akhir-akhir ada orang gabung, mereka langsung duduk, langsung ngambil tanpa bismillah. Orang kalau makan tanpa bismillah, itu setannya bisa ikut, Pak. Nah, karena setannya ikut, berkahnya hilang. Jadi berkah oleh Allah itu dicabut ketika apa? Ada setan di situ. Makanya kalau makan disuruh baca bismillah supaya berkah. Minum baca bismillah supaya berkah. Bahkan sunnahnya Nabi meminum seperti ini
Bismillahnya setiap kali kita menegukkan pada mulut kita. Bismillah, minum. Kemudian diletakkan Bismillah lagi, minum. Diletakkan Bismillah lagi untuk minum. Okay? Tapi kalau untuk makan, Bismillahnya cukup sekali di awal saja. Demikian dijelaskan oleh guru kami, Syekh Walid Hafizahullah Ta'ala. Bab 22, babu qadahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab wadah makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Thabitin qala, Thabit mengatakan, akhraja ilaina Anas bin Malik. Anas bin Malik mengeluarkan qadaha khashabin, wadah dari kayu, ghalidhan yang kasar, mudabbaban bihadidin yang dilapisi dengan besi. Faqala, Anas mengatakan, ya Thabit, wahai Thabit, hadza qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inilah wadah makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wadah makan Nabi itu sangat sederhana, dari kayu, Pak. Kayunya bukan kayu yang halus, tapi ghalid yang kasar. Kemudian kayunya ini supaya awet, maka dilapisi dengan besi. Nah, kalau sekarang mungkin kita makan pakai piring gembreng begitu. Jadi sangat sederhana sekali. Bukan piring beling yang mewah, yang ada gambar-gambarnya, bukan begitu. Tapi yang sangat sederhana. Jadi kalau sekarang ya piring gembreng ya yang sederhana itu. Tapi kalau Rasul SAW zaman dulu pakai piring kayu. Nah seperti ini memang bukan termasuk sesuatu yang kita disuruh untuk meniru sebagai sunnah. Tidak. Tapi kita disuruh meniru sederhananya Nabi SAW. Sehingga piring beling kita itu nggak harus kemudian dibuang semuanya ganti piring kayu. Tidak. Tapi sederhanalah di dalam makan sebagaimana sederhananya Rasulullah SAW. Maka apapun yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi sunnah bagi kita, tapi bukan dalam barang-barangnya itu, tetapi makna intinya. Ya. Makna intinya apa di sini? Bukan kayunya makna intinya, tapi makna intinya adalah sederhananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab 23, babu fakihati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab buah-buahan yang dimakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abdullah qala, Ibnu Mas'ud mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi ya'kulul qitha, memakan timun birrutab, dengan kurma. Rutab itu kurma yang masih muda, ya, masih basah. Jadi maksudnya ini adalah Nabi makan buah-buahan. Sehingga kalau kita ingin sehat seperti Nabi, makanlah seperti yang dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya makan gandum saja, tapi juga buah-buahan. Buah-buahan ini kan banyak seratnya kan. Nah, itu menyehatkan untuk apa? Kondisi tubuh kita. Sehingga buah-buahan ini juga perlu kita makan. Buah-buahan nggak harus yang mahal, Pak. Kalau orang Arab yang murah ya kurma, karena banyak yang nanam kurma. Nah, sekarang apa yang murah di kita itu? Misalnya pepaya, udah beli pepaya saja yang murah. Atau pisang, ya, Imam Malik itu suka pisang karena dianggap seperti buah-buahan surga. Karena buah surga itu la maqtu'ah wa la mamnu'ah, nggak pernah berhenti. Nah, pisang juga begitu, nggak pernah berhenti. Nggak ada musim pisang, nggak ada, selalu ada pisang terus. Maka Imam Malik suka buah pisang ini, murah dan sesuai dengan apa? Buahnya surga. Kemudian di sini Nabi mencampur antara kurma dengan timun. Kenapa? Para ulama menjelaskan, karena kurma itu sifatnya panas. Kemudian timun itu sifatnya dingin. Nah, maka beliau memecahkan panasnya kurma dengan dinginnya timun. Supaya perutnya tidak bermasalah. Kalau makan kurma saja, nanti perut bisa bermasalah. Atau makan timun saja, nanti perut bisa bermasalah. Tapi diimbangkan. Maka dari sini pelajaran yang diambil adalah makanlah secara sehat. Makanan jangan dilihat lezatnya, tapi lihatlah sehat atau tidak. Anak-anak kecil itu suka ciki-cikian, itu nggak sehat kayak begitu. Jangan belikan ciki-cikian untuk anak-anak kita. Kalau memang kita pengen anak-anak kita jadi orang yang sehat-sehat, sehingga ibadahnya mantap, semangat. Tapi kalau kita berikan yang kurang-kurang sehat, akhirnya kemudian mudah sakit, malas untuk beramal karena memang badannya tidak sehat, itu salah kita sendiri. Belikanlah yang sehat, sebagaimana Rasulullah SAW memakan secara sehat seperti ini. Jadi beliau menjaga kesehatan tubuh beliau. 24. Babu sifati syarabi Rasulillah SAW. Sifat minumnya Nabi SAW. An Aisyah qalat, Aisyah berkata, kana adalah ahabbas syarab,
minuman yang paling disukai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hulwu yang manis, al-barid yang dingin. Wah, ini berarti nggak kena ini, Pak. Ini nggak manis ini. Tapi nggak apa-apa, ini juga ada dalilnya. Mari kita lihat dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air yang dingin, tidak manis. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Hadza walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah, ini yang ada di depan kita ini. Waktu itu Nabi sedang makan bersama sahabat-sahabat. Minan na'im allati tus'aluna anhu. Termasuk kenikmatan yang kita pasti ditanya oleh Allah tentangnya. Zillun barid. Ada naungan yang dingin. Nah, sekarang kita ada AC yang dingin. Ini nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Warutabun tayyib, dan kurma rutab yang manis. Wa ma'un barid, dan air putih yang dingin. Nah, ini dalilnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'un itu maksudnya ma'ul qarah, air putih. Barid yang dingin maksudnya bukan pakai es, itu bukan, tapi maksudnya dingin, yaitu tidak panas. Maka hadis ini menjelaskan bahwa minuman yang paling disukai oleh Nabi itu yang manis, dingin. Adapun panas, Nabi tidak suka. Kenapa? Panas itu kurang berkah. Kurang berkahnya kenapa? Karena kalau kita minum panas, maka kita tidak bisa menikmati dengan dahsyat karena saking panasnya. Maka supaya panas itu tidak menghilangkan berkah, ditunggu agak dingin. Tidak sampai dingin betul, tapi sudah turun panasnya. Karena itu menurut saya, wallahu alam, panjenengan cocok atau tidak terserah. Menghidangkan minuman itu jangan panas pol, jangan. Tapi panasnya sudah diturunkan. Anggaplah misalnya satu gelas ini panasnya sampai di sini. Kemudian sisanya ini tambah air dingin. Sehingga begitu dihidangkan itu sudah langsung siap untuk diminum bismillah. Adapun dihidangkan semuanya total sampai atas, dari atas sampai bawah ini panas, ini menyebabkan orang jadi harus menunggu dulu. Kalau tidak menunggu, dia paksa untuk minum, maka berkahnya hilang. Karena kepanasan jadi obong iletnya. Nah, itu berkahnya hilang. Maka Nabi SAW lebih suka yang barid, yang dingin. Adapun hulwun, manis, ini Rasulullah biasanya dibuatkan dari kurma. Kurma dimasukkan ke dalam air, kemudian diperam. Diperam itu direndam. Biasanya malam begini direndam, minumnya besok pagi. Nah, karena sudah direndam semalam, maka dingin. Direndam juga pagi, nanti minumnya adalah sore. Nah, maka direndamkan 2 kali untuk Nabi SAW minuman kurma itu. Maka minuman rendaman kurma ini dianggap minuman yang sehat, karena itulah minuman pilihan Rasulullah SAW. Dan yang menghidupkan sunnah ini adalah salah satu dokter di Indonesia, siapa namanya Pak? Zaidul Akbar. Nah, dia suka membuat minum-minuman peraman, itu sebenarnya meniru baginda Rasulullah SAW. Dan kalau kita melakukannya dalam rangka karena kita cinta kepada Nabi, maka cintanya kepada Nabi itu ada pahala. Kalau minumnya enggak ada pahalanya, ya, nah, itu biasa, minuman itu biasa aja. Tapi maksudnya cinta kita kepada Nabi SAW, sehingga kita meniru Nabi, itulah cinta yang mendapatkan pahala. 25, bab ta'atturi Rasulullah SAW. Bab tentang parfumnya Nabi SAW. An Musa bin Anas bin Malik an abihi qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun. Nabi memiliki wadah parfum, yatatayyabu minha, yang beliau berparfum darinya. Jadi termasuk sunnah Nabi, di rumah kita siapkan parfum. Maka beliau kalau salat jamaah itu selalu pakai parfum. Beliau kalau pengajian selalu pakai parfum. Beliau kalau ketemu orang banyak selalu mewangikan diri. Sampai-sampai para sahabat itu sudah paham. Kalau lewat satu gang, kok ada bau wangi tersisa, ini pasti Rasulullah sudah lewat. Coba bayangkan Pak, orang lewat, orangnya sudah hilang, wanginya masih ada. Itu berarti wangi yang dahsyat. Karena Rasulullah pakai parfum yang tidak biasa, tapi parfum yang wangi sekali, yaitu parfum misk. Demikian juga parfum-parfum yang lain. Tapi memang Rasulullah punya kelebihan, keringatnya itu wangi. Sehingga tidak pakai parfum pun beliau sudah wangi. Tapi beliau meskipun sudah wangi, beliau masih suka pakai minyak wangi. Nah, bagaimana dengan kita?
Kita ini nggak pernah wangi, masa nggak pernah pakai minyak wangi? Nah, ini keterlaluan. Ini Rasulullah sudah diciptakan wangi, masih pakai parfum. Wah, saya nggak punya uang. Loh, nggak harus mahal, Pak. Parfum itu yang ada yang murah, bisa parfum murah itu ya. Maka tidak harus beli yang mahal-mahal, tetapi supaya sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan ada parfum-parfum kecil-kecil itu dijual 5 ribuan itu kan ada. Itu bisa awet, roll on itu. Nah, bisa awet dibuat untuk beberapa lama. 26. Babu kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah berbicara? An Aisyah qalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadza. Rasulullah kalau ngomong tidak cepat seperti cepatnya kalian. Walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin fasrin. Tapi beliau berbicara dengan perkataan yang jelas. Yahfaduhu man jalasa ilaih, menghafal kalimat-kalimat beliau orang yang duduk mendengarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau kalimatnya perkata jelas sehingga orang yang diajak bicara oleh Nabi paham betul. Itulah sabda atau apa? Cara bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Aisyah mengkritik Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu sukanya sardul hadis, membaca hadis dengan cepat. Ya memang Abu Hurairah membaca hadis dengan cepat ada maksudnya. Maksudnya untuk mengulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu di benaknya ini ada 5.000 hadis Nabi, Pak. 5.000 hadis Nabi, kalau nggak diulang-ulang, ya cepat lupa itu. Makanya Abu Hurairah suka mengulang-ulang hadis. Bagaimana cara dia mengulang hadis? Dia datang ke Masjid Nabawi, kemudian bersandar di rumah Aisyah, sehingga suaranya terdengar dari dalam rumah Aisyah. Kemudian dia mengatakan, ya sahibal hujrah, sahibatal hujrah. Wahai Aisyah yang ada di dalam kamar, isma'i ma aqul, dengarkan ini, saya akan baca hadis Nabi SAW. Kemudian dia baca hadis, murid-muridnya mendengarkan sambil nulis begitu. Nah, sementara Aisyah berada di dalam. Nah, waktu itu Aisyah sedang salat duha. Dia diomongi begitu, dia nggak komentar apa-apa. Begitu Abu Hurairah sudah selesai mensardul hadis, baca hadis dengan cepat, beberapa hadis, mungkin 100 hadis, mungkin 40 hadis dalam satu majelis, kemudian dia ngeloyor pergi. Nah, setelah dia pergi, maka Aisyah sudah selesai salat duha, kemudian dia berkomentar, Rasulullah dulu nggak pernah membaca hadis secepat itu, nggak pernah. Tapi inilah dalil para ulama ahli hadis yang sekarang ini suka membaca hadis dengan cepat. Namanya majelis-majelis sama, majelis untuk mendengarkan hadis. Jadi dari awal sampai akhir itu dibacakan oleh kiainya hadis dengan cepat. Tidak ada penjelasan. Penjelasannya kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan baru dijelaskan. Nggak ada pertanyaan maka tidak dijelaskan. Ini kucingnya ikut ngaji nggak apa-apa. Dia paham hadis insya Allah. Jadi ahli hadis. Oh begitu. Bab ke-27. Bab dhahiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersenyumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Jabir bin Samurah qala kana fi saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humusah. Adalah betisnya Nabi itu sedikit kecil. Wa kana la yadhaku illa tabassuman. Beliau tidak tertawa kecuali cuma senyuman. Fakuntu idza nadartu ilaihi qultu. Kalau saya melihat Nabi saya berkomentar akhalul ainain. Seolah-olah matanya bercelak. Walaysa bi akhal. Padahal beliau tidak memakai celak. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah kalau tertawa tidak terbahak-bahak, tapi cuma tersenyum. Jadi beliau tertawanya tidak seperti Gus Bahak yang suka tertawa terbahak-bahak. Tapi beliau tertawa terbahak-bahak punya dalil pasti. Ulama maksudnya nggak punya dalil. Tapi maksudnya yang lebih utama adalah tertawa seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ngakak, tidak sampai membuka mulut begini nggak Pak. Nah, senyum aja. Sehingga beliau orang-orang tahu bahwa beliau sedang tersenyum. Dan sunnahnya kalau ada orang tersenyum kita doakan kayak begini. Adhakallahu sinnaka. Adhakallah, semoga Allah selalu membuat engkau tersenyum sinnaka dengan gigimu. Jadi ini doa Sayyidina Umar ketika melihat Nabi SAW tersenyum. Maka ini diambil dalil. Kalau ada orang tersenyum, mau didoakan, doanya seperti itu. Mudah-mudahan Anda selalu tersenyum.
Dengan kata lain, mudah-mudahan selalu gembira, tidak pernah susah, tidak pernah sedih. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa bab dari kitab Syama'il yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.